Bukannya untung, justru buntung. Begitulah narasi yang tepat untuk menggambarkan proyek MotoGP Mandalika yang telah mewariskan utang mencapai 4,6 triliun rupiah. Di mana utang mencuat seiring dengan akan digelarnya MotoGP di sirkuit Mandalika tahun 2023. Sementara Menteri BUMN sendiri Erick Thohir mengaku walaupun tekor triliunan, asal bisa mengangkat citra Indonesia di mata dunia akan tetap digelar. Hingga pengamat, mengapa harus mengambil resiko hanya karena gengsi? Bukannya kerugian itu diusut, justru sebaliknya diberi uang untuk lanjut. Hingga loyalis Anies Baswedan membandingkan sponsor Formula E dan MotoGP Mandalika sudah disponsori BUMN tetap saja rugi. Viral, Menteri BUMN Erick Thohir akan tetap mempertahankan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Meskipun penyelenggaraan balapan yang dihadiri para pebalap dunia tersebut membawa kerugian hingga 50 miliar rupiah. Erick Thohir berpendapat MotoGP penting untuk mengangkat citra atau brand Indonesia di mata dunia internasional, terutama citra untuk sektor pariwisata Indonesia. MotoGP-nya itu kita pertahankan karena itu sangat positif untuk branding sebuah negara. Walaupun tentu kalau jangka pendek belum terasa, tapi kalau sudah 2-3 tahun itu menjadi merek yang berkesinambungan, itu menjadi kekuatan, ungkapnya di gedung DPR RI Kamis 15 Juni 2023 sebagaimana dikutip dari gelora.co. Menurut Erick Thohir, dirinya akan menegosiasikan ulang pelaksanaan sejumlah kegiatan atau event di sirkuit Mandalika, terutama yang memberatkan atau membawa kerugian. Satu di antaranya pelaksanaan World Superbike atau WSBK. Erick Thohir mengakui sejumlah kegiatan yang digelar di sirkuit yang pembangunannya dimodali APBN 2,4 triliun rupiah tersebut cukup memberatkan. Menanggapi hal tersebut, praktisi pariwisata dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Azril Azhari, mengkritik keras dan mempertanyakan mengapa mengambil resiko tinggi demi gengsi. Ia mengomentari soal event MotoGP Mandalika yang merugikan penyelenggara hingga 50 miliar rupiah. Menurutnya, MotoGP Mandalika adalah event beresiko tinggi, sehingga mesti ekstra hati-hati dalam penyelenggaraannya. Event ini hanya untuk kalangan tertentu yang menyenangi MotoGP, tersegmentasi baik dari peserta maupun penonton, kata Azril kepada Tempo Jumat 16 Juni 2023. Belum lagi dengan event World Superbike atau WSBK yang kerugiannya mencapai 100 miliar rupiah. Azril pun mempertanyakan studi kelayakan yang dilakukan sebelum event digelar. Absah tidak, mengapa bisa merugi, ujarnya. Menurut Azril, sport turis di Indonesia sebenarnya masih prospektif. Namun dengan catatan, jika dikelola dengan baik. Dia juga mengatakan, pembangunan pariwisata mesti berbasis dan melibatkan masyarakat. Karena itu, sport tourism yang mestinya digelar adalah sport tourism yang melibatkan banyak peserta maupun penonton. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Negara sudah kadung merugi. Bahkan, Injurne masih memiliki utang triliunan rupiah dari pembangunan kawasan ekonomi pariwisata Mandalika. Karena itu, Azril mengatakan pemerintah mesti melakukan evaluasi. Pertama, kata Azril,
soal keabsahan studi kelayakannya yang menyatakan analisis return of investment atau ROI. Kedua, evaluasi dari berbagai aspek seperti lingkungan dan analisis multiplier efeknya, ujar Azril. Saya khawatir tidak ada analisis multiplier efek dan ROI-nya, lanjutnya. Pemerintah mesti serius mengevaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan kelanjutan event tersebut, khususnya World Superbig yang menyumbang kerugian hingga 100 miliar rupiah. Kenapa kita harus mencari aktivitas yang beresiko tinggi untuk mendapat gengsi kita, ujar Azril. Sementara terkait pengajuan penyertaan modal negara atau PNN sebesar 1,19 triliun rupiah yang telah disetujui oleh DPR RI, pegiat media sosial Gigin Praginanto merespon. Ia mengatakan, bukan diusut malah dikasih duit. Itu yang gembar-gembor balap motor di Mandalika sukses besar, perlu dikerangkeng juga. Jangan biarkan pamer foto lagi di medsos, katanya, dikutip dari akun Twitternya. Bahkan sebelumnya, Gigin Praginanto juga menanggapi soal hutang yang ditinggalkan sebesar 4,6 triliun di sirkuit Mandalika. Sudah menghabiskan triliunan dana APBN, masih utang pula. Bikin event kelas dunia kok malah rugi. Padahal katanya tiket terjual habis. Usut tuntas, lanjut dia. Sedangkan tanggapan sosiolog yang sekaligus loyalis Anies Baswedan, Muzni Umar mengaku prihatin pada utang proyek sirkuit Mandalika yang telah disponsori oleh negara dan BUMN, namun masih mewarisi hutang. Ia mengatakan, gebiar Mandalika sukses karena disponsori oleh negara dan BUMN. Prihatinnya, mewarisi utang sebesar 4,6 triliun rupiah, ujar Muzni Umar, dikutip dari akun Twitter pribadinya. Loyalis Anies Baswedan ini lantas membandingkan dengan Formula E yang tidak disponsori oleh negara dan BUMN, tetapi sukses digelar dan tidak mewarisi utang. Bandingkan Formula E tidak disponsori oleh negara dan BUMN, tetapi sukses dan tidak mewariskan utang, tetapi untung, ujar Muzni Umar.